Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Yuni Selbaktiar di kanal YouTube Yuni Selbak. Apa kabar para viewer dan subscribernya Yunisel? Apa kabar teman-teman para penjual di mana saja Anda berada? Tentunya malam ini kita selalu optimis bahwa besok kita bisa menjual lebih banyak dengan cara yang lebih mudah. Jika ada yang bertanya sedang di mana, nah hari ini kita kembali berada di kamar coaster cinta ya. Tapi malam ini kita ambil sudut yang berbeda. Biasanya dinding sebelah sini yang putih, hari ini kita lihat ada mejanya sedikit, biar sedikit bervariasi backgroundnya. Oke, teman-teman, pada pertemuan kita kali ini sedikit saya ingin berbicara tentang pentingnya fokus dalam sebuah pekerjaan ya. Pembicaraan malam ini saya terinspirasi dari satu buku yang berjudul The One Thing atau Kekuatan Fokus untuk Mendorong Produktivitas yang ditulis oleh Gary Keller bersama Jay Papasan. Buku ini ditulis aslinya tahun 2012 dari Relax Publishing Partners. Kemudian di edisi Indonesianya diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2013. Ya, udah cukup lama buku ini, sudah 20 tahun ya kurang lebih dari terbit aslinya. Sebetulnya buku-buku yang berbicara tentang fokus cukup banyak ya. Saya pernah membaca beberapa, tapi buku itu menulis berbagai bidang ya, berbagai tema. Misalnya ketika menjual memang harus fokus, ketika membangun brand itu juga harus fokus. Buku itu pernah ditulis oleh Aldrich kalau saya nggak silap. Judulnya juga fokus ya. Judulnya juga fokus. Nah, sekarang kita akan membahas sedikit tentang fokus atau The One Thing yang ditulis oleh Gary Keller ini. Apa katanya? Nah, apa katanya? Ketika segala sesuatu terasa mendesak dan penting, semuanya terkesan sama. Kita menjadi aktif dan sibuk, tetapi ini tidak sungguh mengantar kita lebih kepada kesuksesan. Kegiatan kita sering tidak berhubungan dengan produktivitas, dan kegopohan jarang mendatangkan manfaat bagi bisnis. Dari paragraf ini, kita buka dulu ya, mengganggu nih. Dari paragraf ini kita bisa melihat, menafsirkan bahwa kita sering terjebak untuk menyelesaikan banyak pekerjaan tanpa kita memahami apakah semua pekerjaan itu merupakan hal-hal yang terkait atau terkait langsung atau berpengaruh terhadap kesuksesan. Itu yang menjadi pertanyaannya. Seperti dikatakan oleh Henry David Thoreau, sibuk saja tidak cukup karena semut pun begitu. Yang menjadi pertanyaan adalah apa yang membuat kita sibuk? Mengerjakan 100 tugas dengan alasan apapun adalah pengganti yang buruk untuk mengerjakan satu hal yang bermakna. Tidak segala hal sama penting, dan kesuksesan bukanlah perlombaan dengan pemenang orang-orang yang mengerjakan paling banyak. Justru itu yang paling banyak terjadi setiap hari. Rekan-rekan, ya kita bahas lagi ya. Sibuk saja tidak cukup katanya. Kenapa? Karena semut juga sibuk. Yang menjadi pertanyaan adalah apa yang membuat kita sibuk gitu lah. Apakah yang membuat kita sibuk itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang akan mendukung kepada kesuksesan kita? Atau justru pekerjaan-pekerjaan yang tidak terkait dengan kesuksesan? Nah, artinya ini adalah hal yang pertama yang harus kita maknai, yang harus kita pelajari betul. Apakah
kesibukan kita hari-hari yang membuat kita harus bangun pagi sekali, kemudian harus berangkat ke kantor, di kantor kita tidak bisa beristirahat dan segala macam. Apakah semua itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang memang terkait dengan kesuksesan kita atau cita-cita kita atau profesi kita? Jangan-jangan di antara kesibukan-kesibukan atau aktivitas kita yang padat itu terdapat banyak hal yang sesungguhnya nggak ada kaitannya dengan kesuksesan kita. Jadi PR-nya malam ini itu ya, mari kita inventarisir kembali apakah kesibukan-kesibukan kita setiap hari selama ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang keseluruhannya tergantung, berpengaruh atau sangat berpengaruh terhadap kesuksesan kita. Karena orang berprestasi katanya selalu bekerja dengan wawasan prioritas yang jelas. Jadi bukan berapa banyaknya pekerjaan, yang penting adalah seberapa jauh pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan itu mendukung kepada kesuksesan kita atau terkait dengan kesuksesan kita. Inilah part pertama yang harus kita bahas. Selanjutnya saya ingin membahas tentang kefokusan tadi ya. Di video berikutnya saya pernah membahas tentang double job. Apakah untuk meningkatkan penghasilan kita harus melakukan double job atau bisa dilakukan dengan melakukan double job? Ini masih terkait dengan fokus tadi. Teman-teman, tadi sudah disampaikan oleh Gary Keller ya, bahwa seringkali kita sibuk untuk melakukan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesungguhnya tidak terkait dengan kesuksesan kita. Saya ingat ada seorang penulis lagi yang mengatakan begini, orang penting adalah orang-orang yang melakukan hal-hal yang penting-penting saja. Apa itu hal-hal yang penting? Ya, ini hal-hal yang terkait dengan kesuksesan dia, profesi dia, atau cita-cita dia. Itu pertama. Berarti PR kita hari ini apa? Kita harus menghemat waktu, mengefisienkan waktu kita, mengoptimalkan penggunaan waktu kita dengan mengisinya hanya dengan pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan kesuksesan kita, dengan cita-cita kita, dengan profesi kita. Nah, kembali ke tadi, bagaimana dengan double job? Apakah dengan double job ini merupakan bagian dari optimalisasi waktu? Ada yang menjawab iya, bahwa saya melakukan double job untuk mengoptimalkan waktu saya. Di waktu-waktu luang, saya bisa mengerjakan pekerjaan yang lain, pekerjaan selain pekerjaan saya. Nah, ternyata banyak ahli menyimpulkan begini, kita mungkin bisa mengerjakan dua pekerjaan. Ya, mungkin siang hari Anda mengerjakan pekerjaan di kantor Anda, di perusahaan Anda, malam hari Anda bisa menjalankan bisnis Anda. Tidak mengganggu kan? Dari segi waktu memang tidak mengganggu. Tetapi para ahli menemukan fakta, menemukan fenomena bahwa manusia tidak bisa memikirkan dua hal sekaligus. Manusia bisa mengerjakan dua hal sekaligus, tapi nggak bisa memikirkannya. Contohnya apa? Manusia bisa berjalan sambil ngobrol, itu betul. Tapi biasanya dia nggak bisa menyerap atau menikmati obrolan itu. Orang bisa makan sambil nonton TV, sambil nonton film. Biasanya dia nggak bisa menikmati enaknya makanan, atau dia nggak bisa menikmati cerita film itu. Melakukan dua pekerjaan di waktu yang sama, sah-sah saja dan sangat bisa. Tapi memikirkan dua pekerjaan di waktu yang sama, sulit untuk bisa dilakukan. Jika siang hari Anda melakukan pekerjaan kantor Anda dan malam hari Anda meng-create bisnis Anda sendiri, secara hitungan waktu itu bisa. Tetapi pada prinsipnya, secara kemampuan Anda memikirkannya, sangat kecil kemungkinan untuk bisa. Sangat kecil kemungkinannya untuk bisa. Karena manusia nggak bisa memikirkan dua hal sekaligus. Ya, dua hal sekaligus. Jadi,
saran saya, ya terutama setelah membaca buku tadi, jika Anda memang menginginkan pendapatan Anda bertambah, aktivitas Anda dibayar lebih mahal oleh perusahaan, saran saya adalah fokuslah pada satu pekerjaan, pelajari pekerjaan Anda sebaik-baik mungkin, belajarlah untuk semakin hari semakin profesional, maka pendapatan Anda akan meningkat. Kenapa meningkat? Karena hasil pekerjaan Anda akan semakin bagus. Ya, hal ini secara ringkas di video sebelumnya sudah pernah saya jelaskan, tapi hari ini kita menemukan lagi alasan yang lebih kuat yang bisa meyakinkan kita bahwa double job, pekerjaan sampingan, dan segala macam bukanlah cara terbaik untuk meningkatkan penghasilan. Ya, kemudian ada yang protes, Pak, konglomerat itu seperti gimana, Pak? Kok bisa dia punya banyak bisnis? Teman-teman, konglomerat itu sebenarnya dia tetap saja fokus pada kegiatan dia. Nah, ketika dia punya banyak perusahaan, maka dia akan menggaji talent-talent hebat untuk memikirkan perusahaan-perusahaan tersebut. Jadi dia nggak pusing juga mikirin. Kenapa? Dia udah bayar orang-orang yang cakap, orang-orang yang mampu untuk menjadi manajer, untuk menjadi direktur, menjadi dirut, untuk menjadi pengelola di perusahaan-perusahaan yang berbagai macam beragam itu. Sementara dia mungkin tidak lagi memikirkan pekerjaan tersebut. Dia hanya menikmati hasilnya saja dengan bersenang-senang, ya. Tapi buat kita yang masih merintis untuk menjadi seorang yang profesional, saran saya nomor satu, fokuslah dengan pekerjaan Anda. Tingkatkan profesional Anda di sana, kemudian inventarisirlah aktivitas-aktivitas sehari-hari Anda. Apakah semua aktivitas-aktivitas yang Anda lakukan itu merupakan hal-hal yang akan mendorong, menunjang kesuksesan Anda. Jika masih terdapat hal-hal yang tidak terkait dengan kesuksesan Anda, maka tinggalkanlah. Ya, maka tinggalkanlah. Tapi hobi, Pak, hobi juga harus mendukung kesuksesan kita, ya. Hobi memang boleh ya, tapi adalah sesuatu yang harus mendukung kesuksesan kita. Seorang salesman bolehkah hobinya main game? Ya, menurut saya sih enggak. Seorang salesman hobinya ngobrol, ya. Seorang salesman hobinya ngobrol, bukan menyendiri kemudian main game. Itu bukanlah karakter pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh salesman. Oke, teman-teman, demikian video kita pada kesempatan kali ini. Kita masih menunggu kolaborasinya dalam bentuk subscribe, like, and share. Selamat menjadi orang fokus. Fokuslah dengan pekerjaan Anda, fokuslah dengan jualan Anda. Kita bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.